persidangan akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa satu. Ya bersyukur banget lah, mudah-mudahan cepat ketemu titik terang dan akhirnya bisa ketemu lagi sama Bang Amar setelah sekian lama ya. Majelis Hakim ingin mendengar langsung dan menghadirkan bahwa yang bersangkutan hadir. Jadi beliau tidak mau ingin dijuk tapi ingin langsung hadir yang bersangkutan, dimintai keterangan supaya pengadilan ini berjalan dengan fair. Kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang menjerat aktor kondang Amar Zoni hingga kini masih menjadi persoalan pelik yang terus bergulir di meja hijau. Meski begitu, ada sedikit angin segar bagi Amar dan keluarganya. Pada 11 Desember kemarin, permohonan Amar untuk dihadirkan secara langsung dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Keputusan tersebut disambut dengan rasa lega dan syukur oleh pihak keluarga. Aditya Zoni, Panji, Dr. Kamelia, hingga ibu angkat Amar Zoni yang hadir langsung dalam persidangan mengaku sangat berterima kasih atas pertimbangan hakim. Bagi mereka, kehadiran Amar secara langsung tidak hanya penting untuk kepentingan persidangan, tetapi juga menjadi penopang moral bagi keluarga di tengah kasus yang masih terus berjalan. Majelis Hakim perlu menetapkan persidangan untuk terdakwa 4 akan dilaksanakan secara elektronik. Sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 5, dan terdakwa 6 persidangan akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 6 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan persidangan terdakwa 4 dilaksanakan secara elektronik. Memperhatikan pasal 152, pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 10 dan persidangan selanjutnya dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 5, dan terdakwa 6. Dilakukan secara elektronik untuk terdakwa 4. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 5, dan terdakwa 6 alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghadirkan terdakwa 4 secara elektronik. Ya, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan Penuntut umum sudah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk dihadirkan yang bersangkutan karena saat ini yang bersangkutan kan berada di Lapas Nusa Kambangan dan setelah informasi terakhir Dirjen PAS juga sudah menyetujui untuk dihadirkan untuk mengeluarkan. Yang jelas penuntut umum sudah siap melaksanakan putusan dari penetapan tersebut. Namun demikian untuk saat ini tinggal hanya masalah teknis saja. Teknis bagaimana menghadirkan tentunya penuntut umum akan melaksanakan berkoordinasi dengan Dirjen PAS mekanisme mengeluarkan menghadirkan para terdakwa itu. Majelis Hakim ingin mendengar langsung dan menghadirkan bahwa yang bersangkutan hadir. Jadi beliau tidak mau ingin dijuk tapi ingin langsung hadir yang bersangkutan, dimintai keterangan supaya pengadilan ini berjalan dengan fair. Ya, alhamdulillah seperti saya bilang kan, ya ini kan memang ini kan menyangkut marwah pengadilan dan masalah supremasi hukum juga. Walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah JPU kan, Jaksa Penuntut Umum yang udah berusaha. Memang birokrasinya memang ini yang harus dirubah di negara kita ini, birokrasi terlalu panjang. Ya bersyukur banget lah, mudah-mudahan cepat ketemu titik terang
dan akhirnya bisa ketemu lagi sama Bang Amar setelah sekian lama ya. Permintaan kami kan mereka udah kirim surat ke Menko, ya kan, Menteri Hukum, Menteri Koordinator Hukum, kemudian ke Menteri Imapas. Nah kan memang benar, karena apa? Dirjen ini kan masih tingkatnya kan masih, ya kan ada yang lebih atas. Nah kalau Menko kan udah jelas itu kan Pak Yusril, Profesor kan, jelas itu kan pengacara, ya kan? Pak Menko juga pengacara juga. Dan Pak Kementerian Imapas, beliau ini kan juga orang sangat paham ya, beliau ini kan mantan Kabar Eskrim. Pasti beliau paham betul aturan beracara. Jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe di tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya. Amar Zoni akan tampil di persidangan secara offline. Nah ini udah bagus ini, artinya ada kemajuan, artinya perintah dari Majelis Hakim yang menangani perkara ini dipatuhi oleh jaksa, dipatuhi oleh pihak Dirjen Lapas juga, jadi dia memang hadir. Jadi kehadiran ini kan pertimbangannya dari Amar Zoni, kehadirannya dia di pengadilan ini di persidangan kan pertimbangannya adalah permintaan dari Majelis Hakim juga supaya hadir kan, tapi ada permintaan dari pengacaranya juga. Jadi ini adalah untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan pro justisia, jadi dia harus hadir. Tak hanya akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Amar Zoni juga akan menjalani pemindahan sementara ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pihak keluarga yang selama berbulan-bulan hanya bisa mengikuti perkembangan kasus dari kejauhan tanpa dapat bertemu langsung dengan Amar. Tak ayal, keluarga besar Amar Zoni merasa sangat berbahagia. Setelah sekian lama terhalang jarak dan keterbatasan kunjungan, kini mereka akhirnya bisa bertemu, berkomunikasi, dan memberikan dukungan secara langsung kepada sang aktor. Bagi keluarga, kesempatan ini bukan hanya soal melepas rindu, tetapi juga menjadi penyemangat tersendiri di tengah proses hukum yang masih terus berjalan. Lantas, apakah setelah persidangan rampung dilaksanakan, Amar Zoni akan dikembalikan ke lapas dengan keamanan tingkat tinggi di Nusa Kambangan? Surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di hari kemarin itu salah satunya adalah menghadirkan Amar Zoni dan kawan-kawan di persidangan langsung minggu depan. Pertimbangannya untuk mendukung percepatan ataupun mendukung pelaksanaan persidangan dari kasus Amar Zoni dan kawan-kawan yang saat ini sedang dilaksanakan. Karena kan itu sebetulnya kan posisinya dia bersangkutan di Nusa Kambangan. Nanti setelah persidangan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Tapi saat ini kan hanya dalam persidangan. Ini kan dihadirkan untuk saat persidangan aja. Pengembalian itu kan memang haknya dari Dirjen PAS ya, Pemasyarakatan. Ya sekarang kan persidangan ini yang kita butuhkan kan keterangan Amar di persidangan terbuka untuk umum ini di depan hakim. Ya kalau itu kan untuk dia dikembalikan lagi itu kan ranahnya menengok keputusan nanti kan. Tentunya Amar Zoni kalau hadir berarti dia sudah tidak di Lapas Nusa Kambangan lagi, dia sudah ada di wilayah Lapas Cipinang atau Salemba. Happy dong akhirnya bisa ketemu, karena udah nggak bisa komunikasi sama sekali, banyak banget nih di otak sudah mau dikeluarkan obrolan apa, maksudnya nggak bisa langkah-langkah apa, kan selama ini nggak bisa berdiskusi deh, apa sih yang harus aku lakukan, kan takut salah jalan juga kan. Pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan. Setelah persidangan maka yang bersangkutan dan kawan-kawan, Amar Zoni dan kawan-kawan wajib dikembalikan lagi ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar. Yang seperti kami sampaikan, Amar Zoni selain tahanan yang sedang menjalani pidana juga merupakan warga binaan dengan tingkat risiko atau warga binaan high risk yang ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security. Sebetulnya kesulitannya itu kan ini kan berbeda, ini kan beda wilayah kan, cukup jauh. Pertama, yang kedua juga menghadirkan terdakwa ini kan butuh pengamanan. Tenaga pengamanan dan mekanisme nanti bagaimana perjalanan itu yang sedang dipikirkan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan akan menghambat jalan persidangan, itu aja. Bukan
tanpa alasan keluarga begitu memperjuangkan kehadiran Amar Zoni di ruang sidang. Upaya mereka terbilang tidak main-main. Demi memastikan Amar dapat memberikan keterangan secara utuh di hadapan majelis hakim, keluarga bersama tim kuasa hukum mengambil berbagai langkah, termasuk meminta dukungan dari LPSK. Langkah tersebut ditempuh agar Amar berpeluang mendapatkan perlindungan serta dapat dipertimbangkan sebagai justice kolaborator bila memang keterangannya dinilai penting dalam mengungkap rangkaian perkara yang menjeratnya. Bagi keluarga, status itu bukan hanya demi meringankan beban Amar, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersikap kooperatif dan mendukung jalannya proses hukum seadil-adilnya. Mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran narkotika dan birokrasi di lapas. Kalau dia berjanji demikian kan dia berjanji juga di LPSK berjanji. Kemudian kepada pengacaranya berjanji. Nah sekarang dia ketika dia dihadirkan, apakah janjinya akan dipenuhi apa tidak? Kita belum tahu, tapi harusnya dia memenuhi janjinya. Baik ditanya maupun tidak ditanya, dia harus memenuhi janjinya untuk membuka apa-apa yang terjadi di lapas. Apakah ada peredaran narkotika, apakah kemudian ada sindikasi di dalamnya, dan apakah ada pelaku-pelaku yang bisa dia sebutkan sebagai suatu catatan dari majelis nantinya dalam persidangan yang sah. Jadi kalau dia buka semuanya itu bisa ramai sebenarnya. Harapannya dia membuka itu. Kami sudah menyampaikan waktu itu surat permohonan untuk diajukan sebagai justice kolaborator dalam rangka program pemerintah Bapak Presiden di dalam Astacita untuk pemberantasan narkoba. Jadi ada hal-hal ganjil. Sebenarnya putusan Amar Zoni di dalam kasus yang ketiga, kalau menurut kami itu kan seharusnya dia tidak ada di dalam penjara, ya, karena tidak ada pasal 114 ya, tidak ada 114, berarti itu bukan peredaran. Nah kalau ataupun ya Adiksi, pecandu. Ya pecandu. Kasus pertama pemakai, kasus kedua pemakai, kasus ketiga pun seharusnya pemakai. Harusnya putusannya rehabilitasi kan gitu ya, kita balik ke belakang dulu. Ini kan tujuannya kan baik, supaya ke depannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran narkotika. Dan kemudian juga kan ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas kok bisa barang yang harus diawasin, ya kan bisa ditangkapnya di dalam. Harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam dulu, baru ditangkap. Harusnya kan sebelum masuk udah dicegah. Nah, kemudian yang mau masuk itu siapa? Nah, ini harus ditelusuri. Amar itu sudah banyak cerita kita terakhir ya, di Cipinang ketemu bertiga, berempat. Kemudian terakhir berdua itu banyak juga cerita tentang kasus yang sekarang. Namun kami tidak punya hak untuk menyampaikan, biar Amar sendiri, sehingga akan tahulah bagaimana sebenarnya. Dan ini tidak hanya untuk Amar, tapi untuk kebaikan. Bagaimana proses hukum di Indonesia, bagaimana menciptakan Indonesia bersih narkoba. Kita mendukung pemerintah sama sekali. Betul itu. Majelis Hakim juga pengen tahu apa sih yang terjadi, kalaupun ada kemudian yang mau disaksikan sebagai justice kolaborator, apa sih yang mau disampaikan kan begitu. Jadi memang dia harus hadir. Kenapa? Karena Amar Zoni sedang mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator di LPSK. Jadi Majelis Hakim juga melihat ini sebagai suatu posisi kan. Jadi sudah bagus nih Majelis Hakim memerintahkan itu, dan sudah bagus juga jaksa mematuhi untuk menghadirkan Amar Zoni. Untuk persidangan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, pihak kuasa hukum bersama keluarga Amar Zoni mengaku telah menyiapkan sejumlah barang bukti dan saksi yang diyakini dapat membantu memperjelas posisi Amar di hadapan majelis hakim. Mereka menaruh harapan besar agar seluruh rangkaian sidang dapat berjalan transparan sehingga fakta-fakta yang sebenarnya bisa terungkap secara terang. Di tengah berbagai persiapan tersebut, muncul pula pertanyaan besar. Benarkah apabila Amar tidak terbukti terlibat dalam dugaan pengedaran narkoba di dalam lapas, ia berpeluang dibebaskan dan kemudian menjalani rehabilitasi di Jakarta? Kemungkinan tersebut tentu bergantung sepenuhnya pada hasil persidangan serta pertimbangan hakim.
Jika nanti terbukti bahwa Amar tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan hanya membutuhkan pemulihan akibat penyalahgunaan, maka opsi rehabilitasi bisa menjadi langkah yang dipertimbangkan sesuai regulasi yang berlaku. Kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga sudah siap juga kan menguatkan eksepsi kami itu dengan bukti-bukti juga. Dengan saksi. Insya Allah, aku hadir. Hadir semuanya. Insya Allah. Ya itu suatu kebahagiaan ya tadi itu jawaban dari CPU bahwa sudah ada secara tertulis kan dari Dirjen Lapas dari Kementerian yang merupakan tindak lanjut pada sidang sebelumnya, dan tadi sudah disampaikan akan dihadirkan minggu depan. Mudah-mudahan ini dilancarkan, dimudahkan perjalanan Amar dari Nusa Kambangan sampai kepada Jakarta di Cipinang Narkotika 2A. Amar ini dipindahkan kan dengan tuduhan ya kan, dugaan dia mengedarkan narkotika di lapas. Nah, kemudian apabila nanti ya kan, karena dianggap itu mencorengnya dan melanggar SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Nah, apabila nanti seandainya ya kan keputusan ini Amar ini bebas, ya otomatis kan berarti kan tidak terbukti. Kesempatan aku buat banyak banget yang mau dibicarain gitu. Terakhir kemarin komunikasi sama Om John juga, Ya, Amar tuh pengen banyak bicara sama aku gitu ya. termasuk buat lagu itu. Iya, buat lagu. Kita akan Ada buat yang lagu. buatin lagu buat Amar, nanti lihat lagunya itu sedih ya. Jadi Amar itu dengan tobatnya, dengan perbuatannya, kemudian ketemu semua keluarga yang hanya bertiga saja, kemudian ketemu saya yang selama ini merasa berikan support, dan endingnya ketemu Dokter Lia. Itu nanti akan di launching segera itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.